Record. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Salma, Nada, Nada baru nih ya, baru join. Dari mana Nada? Sama IT Al-Kahfi. Iya, Kak. Nah, Al-Kahfi itu Bogor ya? Iya, Bogor. Oh, Jawa Barat berarti. Ini ya, mewakili Jawa Barat. Iya, benar. Wah, mantap. Salma Jogja, Salma DIY ya. Nada Jawa Barat. Jawa Barat, oh ngeri juga Jawa Barat soalnya persaingannya luar biasa banget biasanya. Bandung biasanya yang ini ya, langganan ya. Iya. Oke. Nada kelas berapa berarti sekarang? Sekarang kelas 12, Kak. Oh, kelas 12 ya juga ya, berarti. Hmm. Tahun lalu ikut juga berarti. Iya, tapi nggak nyampe nasional. Oh, oke, sama berarti sama Jais. Berarti sama-sama berjuang ya. Second chance. Oke. Ya, nanti kita sembari jalan kita akan perkenalan lebih lanjut. Kalau dari aku, kenalan singkatnya, ya aku sambil share screen aja. Oke. Udah kelihatan? Salma aman ya? Kelihatan kan, Sal? Oke. Sip. Suaraku jelas, tidak putus-putus dan nggak banyak nafasnya. Nggak banyak nafas. Lumayan jelas, Kak. Lumayan ya? Oke. Nanti kalau di tengah-tengah ada misal nggak jelas gitu kayak kemarin, bukan ngomongnya ya, bukan omongannya ya. Kalau omongannya nggak jelas ya berarti emang akunya. Kalau suaranya ada putus-putus atau ada kemarin ya kayak banyak napasnya yang jadi suaranya nggak jelas, bilang aja atau minta tolong diulangin gitu ya jelasinnya. Oke, terus kalau ada yang belum jelas lagi bisa tanyain aja. Nah, sedikit perkenalan dari aku ya, Nada. Pertama kali ketemu biar barangkali nanti ketemu lagi. Siapa tahu kan? Siapa tahu aku nanti jadi dosen yang dosen yang ngurusin kebumian. Siapa tahu butuh orang, terus nanti bisa ya kan bisa ngerekrut kalian-kalian. Oh, Jais sudah masuk. Aman, Jais? Aman, Kak. Oke. Sip. Nanti kalau suara nggak jelas bilang aja ya. Nah, eh, ya sedikit Nada perkenalan dari aku. Aku aku OSN 2015, udah lama banget. Minimal berarti udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, tapi aku kuliah di geologi. Jadi kalau yang geologi, insya Allah masih banyak ingatnya gitu ya. Kalau yang meteorologi oceanografi, aku bereffort untuk mengingat-ingat, apalagi astronomi. Ya, tapi maka dari itu nanti yang astronomi akan diisi oleh temanku Hanif ya. Itu. Terus aku juga asisten Toiki. Nanti kalau teman-teman sampai di nasional terus dapat medali, amin ya. Semoga semuanya dapat medali di sini gitu ya. Terus kita apa namanya? Nanti kalian ada platnas, ya platnas biasanya yang ngurusin bakal ketemu sama kakak-kakak asisten Toiki. Kakak asisten Toiki ini bisa dari geologi UGM yang dia bakal ngurusin bantuin teman-teman buat ya selama aktivitas itu nanti di platnas sampai ke ISO. Bahkan waktu itu sampai ISO-nya ya karena ISO-nya waktu itu aku ngurusin yang ya karena ini ya COVID ya. Jadi ya presentasi gitu. Bentukan ISO-nya presentasi. Harusnya di hostnya dari Amerika. Makanya di salah satu kita ini
mungkin dari nanti di beberapa waktu ke depan gitu ya, bakal kita coba ada sedikit praktik lah ya, entah itu berupa presentasi atau gimana, nanti kan kita diskusiin lagi. Minimal sih presentasi, jadi teman-teman nanti bisa bikin materi terus kemudian mempresentasikan. Nah, kenapa itu penting? Karena bukan takutnya ya, siapa tahu gitu ya, menentukan prakteknya gitu bisa nanti berupa ngejelasin di depan kamera gitu, atau di depan, misalnya sih depan kamera, jadi disuruh rekam, nanti dikirimin dan seterusnya. Biasanya kayak gitu. Jadi itu cukup penting untuk mengecek pemahaman dan gimana teman-teman menyampaikan gitu ya. Gitu. Itu sedikit perkenalan dari aku. Di sembari jalan kita bisa makin mengenal lebih dekat. Yes. Oke. Nah, kalau ini biar kelihatan. Nah, nanti yang Astro aku bilang tadi akan diinin sama temanku kan ya. Jadi nanti itu bakal mulai besok ya teman-teman. Jadi besok siang. Jadi besok pagi masih aku. Kemungkinan masih bakal tak bahas geologi. Jadi hari ini akan masih full biologi karena kemarin itu kan kita banyak ngebahas, nge-review dan sebagainya. Hari ini akan coba full materi geologi dan besok pagi kalau masih ada, kemungkinan masih ada bakal kita lanjutin geologinya gitu ya, terakhir gitu ya. Terus sisanya astro sampai hari Minggu akhir lah ya. Itu di 6 jam ada astro. Sebar sisa selanjutnya kita bakal ada astronomi, meteorologi sama oceanografi dan beberapa kita bisa bilang ya latihan praktik dan seterusnya lah, nanti akan aku coba inikan lagi. Jadi gini, kalau misal di ini kan bentukannya kan kayak gini ya. Jadi kemarin kita udah nada kemarin kita ada pretest gitu ya. Nanti bisa aku linknya udah dikirimin. Nanti linknya aku kirimin lagi ke Nada gitu ya. Tinggal kirimin lagi Nada. Kemungkinan sih akan tetap perlu Nada kerjain kalau dari aku pengennya ya. Semaksimal yang Nada bisa aja. Jadi itu waktunya 2 jam biar saya sama teman-teman ya, dan close book gitu ya. Tapi nanti di luar ini ya. Nah, di luar ini dan rencananya berarti yang agak kosong retestnya kemungkinan tak kasih hari Sabtu kali ya. Tak kasih hari Sabtu. Sabtu gitu nanti Nada ngerjain setelah selesai yang astronomi dari Hanif di sorenya gitu ya. Nanti dikumpulin lewat link itu. Oke, Nat. Terus ada latihan geologi juga, nanti aku teruskan juga ya di grup yang itu bisa Nada jadiin buat latihan, buat ya sedikit-sedikit preferensi gitu ya. Buat kemarin soalnya kita sebenarnya sedikit bahas tentang hitung-hitungan, Nat. Jadi hitungan-hitungan di geologi gitu-gitu ya, sedikit doang sih sebenarnya, walaupun yang sedikit itu kalau dijabarin ternyata banyak juga gitu. Nggak cuma hitungan, tapi gimana cara kita baca grafik dan seterusnya, karena ternyata cukup ya emang penting banget gitu ya, baca grafik segitiga, diagram, IUGS, batuan gitu ya. Terus kita punya nanti banyak juga grafik-grafik kayak grafik pengendapan gitu ya, atau kita bisa bilang Hillstrom, diagram Hillstrom dan seterusnya. Itu cukup penting untuk bisa membaca grafik ya, karena itu kemampuan dasar gitu ya, dan bakal menentukan seberapa paham kita sama materi itu. Nah, sekarang kita bahas lebih banyak di geologinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang terutama Salma kayaknya udah nggak sabar mau belajar astronomi ya. Jadi ditahan dulu Sal. Pengen segera ini kan, pengen segera ngisi otak dengan materi astronomi, mulainya besok ya. Nah, tugas aku
sedikit juga untuk hari ini akan coba eh kemarin Hanif minta tolong ini ya, kira-kira materi yang kurang apa gitu ya, karena waktunya juga terbatas ya, sekitar 6 jam. Baiknya jadi nggak semua materi disampaikan kan. Jadi teman-teman kira-kira kurangnya materinya di apa gitu ya. Kayak kemarin ya, kalau di geologi hitungan ya kita banyak bahas hitungan, walaupun ya tetap kita melebar kemana-mana karena ya ternyata itu penting juga gitu ya. Kalau astronomi nih, teman-teman ada ini enggak, kira-kira kurangnya di apa? Kak dari Jais dulu boleh? Jais ada saran, bukan saran. Kalau Hah? Gimana? saya sih materinya di bagian seputar teleskop itu lensa dan semacamnya. Oke, hitung-hitungan di teleskop ya? Jais ya. Oke. Kalau ada lagi, Jais? Ini aja. Baru itu sih. Seperti itu. Oke. Kalau dari Salma gimana, Sal? Kalau saya tentang keplanetan gitu Kak. Keplanetan. Ke planet. Iya tentang rotasi revolusi gitu-gitu. Oh, rotasi revolusi. Apa ini metode penanggalan gitu maksudnya atau lebih ke astrofisika? Lebih ke yang astronomika Kak. Astrofisika ya, oke. Ya. Astrofisikanya ya, oke. Karena kalau misal kita ya breakdown astronomi kan ada, kita bisa bilang astrologi ya, tentang rasi bintang, terus tentang segala hal yang kaitannya sama ya teori-teori aja gitu. Terus kalau yang hitung-hitungan ya kita bisa kelompokkan sebagai astrofisika gitu ya. Astrofisika dinamika benda langit gitu ya. Terus spektrum cahaya gitu-gitu ya. Dan banyak banget astronomi ini sebenarnya kalau aku lihat juga ya kalau di OSN ya kayaknya emang udah mendekati materi-materi astro aslinya. Karena dulunya itu materi astro ya masih dangkal-dangkal. Kalau dari Nada? Aku kurang di itu Kak, takor. Nah, Astronomi bola juga. Oke. Takor sama astronomi bola ya. Oke. Ya, bakal ada lagi? Nada atau Salma? Salma ada tambahan lagi apa udah? Tetap fisik aja Salma. Oke. Kalau Nada? Udah, takor aja? Sama bahas-bahas soal lah Kak. Oke. Ya, kalau itu kayaknya wajib. Aku udah bilang ke Hanif juga. Misal kalau ada ini nanti kalau sampaikan ke Hanif gitu. Jadi kalau misal tentang teleskop gitu, tentang teleskopnya kan banyak banget tuh ya. Teleskop biasanya hitung-hitungan lensa-lensa, terus kekuatan penangkap cahaya gitu-gitu kan. Nah, banyak juga bisa teleskop kaitannya nanti sama paralax juga kan aslinya. Terus astrofisika ya apalagi nih hitungannya banyak banget gitu kan. Terus tata koordinat sama astronomi bola juga banyak contoh soalnya gitu di OSN, di OSP dan sebagainya. Jadi aku minta tolong Hanif nanti ya mulai dari bahas soal gitu. Misal contoh soal yang paling rumit kayak gimana gitu. Terus teman-teman kira-kira bisa apa enggak. Terus baru bahas banyak di situ. Oke, sip. Ini aku keep ya. Aku sampaikan ke Hanif. Thank you teman-teman. Oke, balik lagi ke sini. Kita punya, kemarin kita udah habis 10 jam untuk kita punya pretest, kita punya latihan ya, kita punya review-review dulu awal juga kira-kira teman-teman materinya udah sampai mana dan sebagainya. Kalau Nada udah sampai
mana belajar geologinya? Sampai mana? Maksudnya udah ada yang kurang nggak geologinya? Kira-kira kurang di bagian apa? Hmm. Bingung ya udah dipelajarin semua ya? Paling recall sih, Kak. Oke. Ngulang-ngulang ya, review ya. Oke. Nah, dari kemarin itu, Geostruk ya. oh geostruk, geologi struktur ya. Iya. Oke. Geostruk ini lumayan apa ya? Sedikit dilematis. Karena sejauh yang aku pelajari di soal-soal ya, bahkan tingkatan OSN, geostruknya tidak se ekstrim itu gitu. Walaupun kita nggak tahu ya, siapa tahu dia ngeluar tiba-tiba geostruk yang ekstrim gitu ya. Karena ya kalau udah sampai ekstrim gitu, karena aku belum pernah dengar dia ngeluarin geostruk, geostruk di OSN gitu ya, ngeluarin listrik fault. Dan Encelon aja kayaknya belum pernah keluar. Dan pun keluar ya masih dasarnya gitu ya. Listrik fault kayaknya belum. Masih banyaknya aku nemuin di pelatihan-pelatihan daerah gitu-gitu. Tapi nggak ada masalah. Dan kemungkinan sih kalau dari tipikal dosennya ya Pak Hendra, atau kalau misal geostruk tuh Pak Salahuddin, dia ngehubungin sama geomorfologi juga biasanya. Kan geologi struktur yang bagian geomorfologi. Ini tuh bentukan dari penampakan dari struktur apa gitu-gitu. Seringnya kan gitu kan. Ini ada gambar gitu, terus ini penampakan dari struktur apa gitu. Terus ada apa namanya kalau bagian-bagian dari struktur geologi dan seterusnya, biasanya kan gitu-gitu. Kalau yang sampai analisis ya kayaknya minimal bentuk-bentuk, kalau yang paling ini ngeplot di titik gitu kan, ngeplot titik-titik yang udah ada strike dip-nya, terus di ini kan dikorelasikan gitu kan, kira-kira ini strukturnya apa, oh ternyata antikline menunjam gitu, oh ternyata sinkline menunjam, itu kita kan masih simpel ya, belum sampai yang advance banget gitu. Karena kalau misal kita sampai yang advance banget itu, wah kayaknya berapa matkul ya, geologi struktur itu minimal ambil 2 tektonika, geologi struktur 2 semester. Jadi teman-teman bakal kuliah 2 semester kalau mau ambil geostruk. Nah, nanti bakal kita coba sedikit ya, recall geostruk ya. Nada ya. Aku coba dikit-dikit recall geostruk. Jadi ini masih ya, kita coba kira-kira geologi bakal ambil 8 jam, oceanografi 6 jam, meteorologi 7 jam. Ini pengenku ada studi kasus, presentasi dan pembahasannya di sekitaran 3 jam gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar lebih untuk presentasi dan seterusnya. Oke. Nah, rencananya di hari ini tadi kalau apa namanya jadwal yang pagi, rencananya aku bakal bahas beberapa hal ini. Banyak banget ternyata, yang maksudnya aku kalau aku coba cari gitu ya materi. Jadi kan ini kan gini ya, bentukannya kalau teman-teman udah lolos dari OSP ke nasional, kita tahu soal-soal di nasional itu studi kasus ya, di OSP dan nasional itu studi kasus ya, mulai dari tahunku sih 2015. Dulunya kan semua materi dimasukin gitu kan, jadi ya belajarin apa aja juga bakal ini. Kalau misal sekarang tipikal studi kasus, aku nyari-nyari gitu kira-kira yang cukup dalam untuk kita kemudian pelajari, tapi yang enggak sebegitu parah gitu dalamnya. Kira-kira apa ya yang pernah keluar, beberapa di antaranya ya panas bumi gitu. Kemarin udah tak spill sedikit tentang panas bumi ya, sistem panas bumi, Jais sama Salma. Kalau ya kira-kira bentukan sistem panas bumi yang umum tuh gimana gitu-gitu ya.
Terus aku sedikit kemarin nyinggung juga tentang petrografi. Jadi aku masukin di sini kira-kira teman-teman mau apa namanya bahas tentang yang mana gitu. Panas bumi, lanjutin panas bumi sedikit gitu ya. Paling kalau aku rencananya eh, kalau nggak panas bumi petrografi gitu ya. Terus kita masuk sedikit ke geofisika. Karena geofisika ini di beberapa tahun muncul juga entah di OSN, di OSP gitu ya. Muncul OSN tuh kalau nggak salah 2017 apa ya? 2016 yang dia masukin resisitivitas terus kita disuruh apa OSP ya? Disuruh interpretasi kira-kira lapisan mana yang ada minyaknya dan seterusnya. Itu kan cukup membagongkan karena wow gitu. Di mana gitu pernah mempelajari langsung interpretasinya gitu. Biasanya soalnya geofisika dulu kan cuma ya teori-teori dasar gitu, teori dasar. Tapi yang penting kalau teori dasarnya teman-teman udah mantap gitu ya, konektivitas itu semakin tinggi semakin apa dan seterusnya sudah bisa lah insya Allah. Terus hidrogeologi kemarin waktu soal tahun berapa kemarin itu udah sempat bahas juga sama Jais sama Salma. Ya ada ngeluarin rekomendasi gitu ya. Dan karena hidrogeo ini belum pernah muncul di secara spesial gitu ya. Aku ada khawatir juga hidrogeo yang bakal ini. Karena kalau udah sempat spill belum? Di spill belum? Kira-kira daerah mana gitu? OSN-nya. Maksudnya OSN-nya. Tetap online kan ya? Salma, Nada. Iya. betul. Online. Oke. Aku dulu sempat ngawasin yang OSN pertama kali online. Itu dari berapa? 2020 ya? Apa 2019? Itu kebetulan ya aku nggak tahu soalnya sih 2020 apa 2019 intinya kalau biasanya kan soalnya kalau misal offline dia akan dihubungin sama daerah yang ditempatin gitu ya. Padang misal waktu itu ya dia geologi Sumatera, terus Riau ya bahas tentang Riau gitu ya. Ya kadang-kadang ada nyambung ya kadang-kadang ada enggak dan seterusnya, tapi tetap akan cukup nge-spill gitu ya. Kira-kira materi yang bakal keluar apa gitu. Kalau masih online kemungkinan sih kan ya akan cukup eh, random gitu ya. Kita kurang bisa membaca. Jadi hidrogeologi ini aku coba sampaikan dasar-dasarnya, istilah-istilah dasar gitu-gitu ya. Mungkin yang teman-teman udah pernah tahu tapi kita coba sedikit mendalami lagi gitu ya. Atau keliru. Terus yang berkaitan sama eksplorasi. Karena gini, kalau dulu kalau Panas Bumi udah pernah muncul, terus kita juga pernah 2000 ya itu yang di Padang itu yang 2018 kali ya. Itu dia bahasnya geologinya banyaknya geologi sejarah ya ASN ya kalau nggak salah dia bahas banyak banget tentang fosil gitu ya, tentang korelasi terus kalau nggak salah dia bahas tentang manusia purba gitu-gitu ya. Itu manusia purba. Ya zaman-zaman kehidupan manusia purba dan seterusnya itu ya kan cukup ini juga membagongkan juga gitu. Kita udah mempelajari berbagai hal tektonika dan sebagainya yang keluar kayak gitu gitu. Dan kalau kayak gitu berarti yang bikin adalah Pak Didit Hadi Baryanto. Itu emang dosen yang ngajar juga di Platnas yang beliau fokusnya di paleontologi gitu ya, paleontologi dan stratigrafi analisis. Makanya di hari ini juga kalau misal nanti sampean ya insya Allah kita akan coba masuk sedikit ke prinsip stratigrafi dan stratigrafi analisis. Simpel aja sebenarnya prinsip stratigrafi pasti teman-teman pernah pelajari gitu ya prinsip-prinsip geologi ya, cost cutting relationship dan sebagainya itu prinsip dasar yang memang harus dimiliki gitu. Tapi kemudian ketika ngelihat sequence sequence stratigrafi gitu ya
ada coarsening upward, coarsening upward, ada finding upward, ada graded bedding, atau ada segmen-segmen khusus penciri pengendapan delta gitu ya, penciri pengendapan sungai dan seterusnya. Yang ini mungkin bisa kita coba pelajari, siapa tahu muncul, karena pernah muncul di OSN yang Riau kayaknya ya, tadi apa OSP aku lupa. Dia bahasnya cukup detail kayak gitu, stratigraphy. Terus ini masih rencana ngomong ini. Ya, jadi aku bakal apa namanya prioritasnya mungkin dari sini gitu ya. Ini misalnya disempat bakal bahas geologi Indonesia juga, karena geologi Indonesia ini cukup wow, dalam artian kemarin udah sempat tak spill dikit juga tentang Sulawesi ya. Sulawesi yang ada oviolitnya, yang itu sangat amat sulit untuk, jarang untuk ditemukan gitu, dan kita punya gitu ya. Siapa tahu tektonika, dan ini prinsip konsep yang cukup penting juga buat kita pahami bersama ya, geologi Indonesia gimana bisa terbentuk sampai Indonesia saat ini. Dan yang penting untuk belajar geologi Indonesia adalah membaca apa nih, potensi sumber daya dan juga bencananya gitu ya. Makanya ini aku ada masukin geologi batubara dan migas karena Pak Hendra Ambijaya adalah dosen geologi batubara, dan di dalam materi geologi batubara, sorry, dalam materi geologi Indonesia bahas juga tentang geologi migas gitu, tentang potensi migas. Dan beberapa kali di-spill juga tentang minyak bumi gitu ya, entah cara resistivitas, membaca minyak bumi, membaca data resistivity tentang minyak dan seterusnya. Artinya ada potensi minyak ini bakal dikeluarin. Oke. Aku khawatir juga, ini aku banyak khawatirnya ya. Coba-coba memprediksi gitu ya. Keluar juga di sustainable development goals, atau kita nanti masuknya berarti sustainable energy. Kenapa panas bumi itu sering banget muncul? Karena isu yang sering dibahas di internasional juga kadang-kadang adalah terkait sustainability gitu. Karena selalu tekankan migas dan batu bara ini kan tidak sustainable gitu ya, bakal mati pada waktunya gitu, dan udah jarang banget muncul migas dan batu bara di soal-soal ISO sejauh yang aku lihat. Karena pasti di meteonya bahas tentang polusi, tentang climate change dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong geologi tentang ngomongin batu bara sama migas di geologinya agak gimana gitu kan. Nah, makanya akan menarik juga gitu yang kalau misal dia akan memunculkan isu tentang sustainable development atau sustainability. Jadi energi berkelanjutan gitu. Kira-kira yang dari geologi apa sih? Minimalnya adalah gimana nge-counter gitu ya. Atau ikhtiar kita itu apa dalam geologi batubara, dalam eksplorasi batubara dan migas, supaya setidaknya lebih ramah lingkungan gitu. Ini menarik banget untuk nanti kita bahas. Oke. Kenapa ini aku selalu ngomong kayak gini gitu? Karena ya mungkin teman-teman bisa catat juga gitu untuk kemudian nanti nyari-nyari tahu sendiri, karena kalau misalnya aku nggak sempat bahas. Karena yaitu ya siapa tahu bisa jadi kisi-kisi gitu ya, yang bakal jadi materi kemudian jadi soal, yang dijadikan soal dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman bisa dapat sedikit gambaran tentang hal itu. Nah, gitu ya. Jadi ini aku coba mulai, atau dari teman-teman ada tanggapan dari Jais? Kok nggak usah itu, panas bumi udah paham, petrografi juga udah udah pernah belajar, jadi langsung aja Kak belajar geologi Indonesia gitu. Dari Jais ada pendapat, masukan tentang materi yang akan kita bahas?
Tidak ada sih, Kak. Oke, Salma, Nggak ada Kak. Nada mau ada request materi lain selain geologi struktur? Udah Kak? Oke, nanti soal geologi struktur kita coba mungkin sedikit masuk juga di sini ya di geofisika, karena misal kita nanti bahas tentang seismik ya. Seismik kan ada dia bisa secara jelas menunjukkan gitu ya. Ini struktur geologi atau intinya adalah apa sih bentukan di bawah ini gitu. Ya simpel banget ya. Apa namanya anticline kah atau salt dome kah atau apa itu bisa kita bahas nanti. Oke. Sip. Kalau gitu kita coba sedikit ini tentang panas bumi ya. Misal kita ini kan contoh soal yang pernah aku temuin kayak gini. Kemarin kan kita udah sedikit bahas ya. Ada sistem hidrotermal di bawah permukaan seringkali ditunjukkan adanya manifestasi. Jadi yang maksud manifestasi itu apa? Maksudnya manifestasi adalah keterwujudan di permukaan kalau di panas bumi ya. Yang menandakan kalau itu tuh ya ada sesuatu di bawah sana gitu. Jadi dimunculkan dengan ditandai dengan adanya manifestasi-manifestasi panas bumi seperti ya ada di bawah ini gitu. Maka dari itu mana yang bukan gitu. Ini gampang banget ya. Apa Sal? Berarti Sal? Dolin Kak. Oke, ini easy banget. Dolin kita temuin di Cars ya. Kalau misal teman-teman main ke Gunung Kidul, teman-teman main ke Gunung Kidul, pengen mempelajari tentang, wah ini menarik juga nih Gunung Kidul ya. Maksudnya isu tentang Cars Geopark ini belum pernah dibahas secara maksimal juga. Tapi geowisata kayaknya udah sempat muncul ya. Nah, tentang geowisata ini menarik banget karena di dalam geowisata ini kalau misal kita salah satunya ya geopark di Indonesia itu geopark Gunung Sewu ya, geopark Gunung Sewu, dan itu daerah Kars ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah dengar itu daerah Kars, bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Yang kenapa yang itu ya sudah diakui oleh UNESCO gitu, UNESCO Global Geopark. Artinya keunikan secara geologi, keunikan secara geografi, secara budayanya tuh diakuin, memiliki value yang sangat besar sehingga perlu dipreservasi. Karena kalau nggak dipreservasi, maksudnya preservasi ya dijaga gitu supaya tidak disalahgunakan secara sumber daya dan seterusnya gitu. Dan paling penting lagi adalah supaya teman-teman nih yang mempelajari ilmu kebumian itu masih bisa belajar secara langsung misal mau ke sana karena nggak ditambang secara masif dan seterusnya gitu. Yang itu isu yang cukup menarik ya untuk kita bisa kalau misal mungkin kendalami atau teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang Geopark Gunung Sewu gitu ya karena itu ada di Indonesia dan jadi ya sorotan dunia juga gitu. Nah, ya kalau teman-teman pernah dengar juga ada Geopark Ciletuh ya. Mungkin Nada pernah main ke Geopark Ciletuh? Belum pernah Kak? Belum pernah? Udah pernah belum pernah? Belum ya? Belum. Nah, boleh lah, nanti virtual tour berarti. Nada yang main ke sana, nanti kita yang ya bisa apa namanya? Bisa searching juga itu tentang Geopark Ciletuh, menarik banget gitu kan. Kalau di Jogja, sekitaran Jogja, bukan Jogja maksudnya berarti. Ada Karang Sambung, teman-teman pernah dengar Karang Sambung? Jadi itu di sana menarik banget juga gitu ya, secara apa namanya tatanan geologi gitu ya, karena muncul banyak batu-batu yang aneh gitu ya, batu metamorf sih, yang itu unik dan bisa jadi siapa tahu dimunculin gitu ya, kalau misal dosen pembuat soalnya iseng. Nah,
Oke, balik lagi ke sini. Kalau misal kita ngomongin sedikit tentang panas bumi, ya, ya ini yang bakal muncul gitu. Maksudnya manifestasi eh apa ya? Ke eksistensi dia di permukaan itu ditandai dengan apa gitu. Di eksistensi dia, sistem di bawahnya itu di permukaan ditandai dengan adanya manifestasi. Manifestasinya berupa apa? Mata air panas. Jelas banget kalau mata air panas ya dia berarti ada satu sistem yang manasin terus muncul permukaan. Kita punya geyser juga air yang nyembur ya. Terus kita punya kemarau juga. Kita punya kawah juga. Kalau ada kawah, ciri banget kalau itu dulunya ada apa namanya sistem vulkanik ya, yang dia sempat berarti meletus dan seterusnya. Artinya ada sumber magma di bawah sana gitu. Sumber panas. Oke, lanjut dalam istilah kegiatan eksplorasi panas bumi. Ini soal ini cukup eh, kolaboratif juga dengan materi dari geologi migas. Batuan yang dapat menyimpan dan meloloskan air atau fluida dalam jumlah yang signifikan karena memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik disebut apa? Nada. Pertahan, reservoir, menutup, induk, bahan. Reservoir bukan Kak? Oke, reservoir ya. Ya, benar. Salma, ada pendapat lain? Enggak, Kak. Sama. Oke. Jais, setuju? Sama kok. Oke, Setuju. Seharusnya sih reservoir memang. oke, mantap. Oke, ini cukup menarik untuk kita sedikit telaah ya sebenarnya. Karena ini sebenarnya masih berkaitan juga dengan materi kita punya. Karena sistem panas bumi ini mirip-mirip juga sama sistem migas ya. Bedanya kalau di sistem minyak dan gas bumi gitu ya. Kita ambilnya minyak, ambilnya minyak dan gas, iyalah migas. Walaupun di situ ada airnya juga. Teman-teman kalau misal lihat apa namanya gambaran anti clean gitu ya, kan kita punya 3 gitu ya. Kalau kita punya air di gelas terus kita masukin minyak, yang di atas minyak apa air? Nada, Minyak. minyak ya. Oke. Nah, itu sama. Minyak yang di atas. Jadi nanti kita punya keprok ini. Keprok di sini. Nanti kita punya kita punya air dulu di bawahnya, terus ada lapisan minyak di atasnya dan ada gas di sini yang terperangkap. Nah, ya ada airnya juga gitu. Airnya walaupun air tanah dan air formasi nyampur gitu ya. Kita punya punya migas kayak gini bentukannya. Dan kita punya panas bumi yang nggak jauh beda kayak gitu gitu. Kita harus punya reservoir, lapisan yang dia menyimpan air gitu ya, menyimpan air. Airnya air apa? Air dari air meteorik gitu ya. Air dari hujan yang berembes dan seterusnya masuk ke sini melalui celah-celah rekahan-rekahan dan struktur biologi yang ada, disimpan dan diloloskan gitu ya. Diloloskan. Maksudnya diloloskan tuh ya dia mengalir gitu, nggak apa namanya nggak diam di tempat gitu ya. Kalau diam di tempat dia akan sulit untuk diambil. Nah, dia mengalir terus juga tersimpan baik gitu. Dipanasin dari bawah sama sumber panas. Udah kita bor, set ambil airnya, diproses, jadi panas jadi energi listrik, selesai. Nah, eh kalau ya udah ini intinya kayak gitu. Kalau misal berkaitan sama porositas probabilitas, ini kita ngomongin mirip-mirip ya materi di hidrogeologi ada juga. Jadi materi di hidrogeologi kita punya, kalau teman-teman pernah dengar tentang aquifer, aquitard, aquiclut, sama aquifug. Aquiclut jelek kali tulisanku nih karena pakai mouse, sama aquifug. Kalau aquitard yang apa? Nada kira-kira. Pernah dengar nggak?
Atau ini masuk? Salma, Akuitart apa Sal? Ya, kalau nggak salah ya Kak, Ya, ya porositas sama permeabilitasnya. permeabilitas sama porositasnya rendah. Sedang kayak sedang. Porositas sama permeabilitasnya sedang. Sedang, oke. Yang sedang-sedang saja berarti Salma ya. Oke. Kalau dari Nada, Akuitart gimana Nad? Nada masih ini kan? Ya, Oh, ya. Kak. Oke. Siapa tahu keputus. Akuiklut deh. Akuiklut gimana Nad? Aku ya, Kak? Akui saja. Ya, Akuiklut. Akuiklut. Ya, nggak bisa. Bukan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa meneruskan dan menyimpan. Ya. Ya. Oke. Kalau gitu berarti akuifuk apa Nad? Akuifuk yang apa? Bisa. Yang nggak bisa. Akuifuk yang nggak bisa. Akuiklut yang nggak bisa juga. Apa? Dia nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Atau dia bisa sesuatu. Oke. Ini masalah istilah aja sih ya. Nanti akan aku sedikit spill di materi geologi setelah kita sedikit dari kemarin sedikit mulu ya. Setelah kita bahas panas bumi ini lebih lanjut gitu ya. Nanti aku coba bahas di hidrogeologi karena ini apa namanya? Ini cuma dasarnya lah. Nanti kalau misal kita lebih masuk ke yang lebih advance bakal lebih seru harusnya. Oke. Terus satu lagi ini contoh soal yang geofisika. Ini masih geofisika yang kaitan sama panas bumi ya, potensi panas bumi. Jelas banget survei geofisika itu diperlukan untuk penelitian panas bumi gitu. Untuk menggambarkan bentuk atau struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi bumi. Ini gampang banget. Kita pakai apa? JAIS. Kita pakai metode Karena mungkin ada hubungannya dengan medan gravitasi bumi, mungkin metode gaya berat. metode gaya berat. Oke, benar. Yap. Oke. Mantap, guys. Jadi sebenarnya di panas bumi, maksudnya di beberapa eksplorasi gitu ya. Kalau misal kita sedikit ngomongin tentang geofisika, di eksplorasi kita punya potensi sumber daya gitu ya. Baik itu mineral ataupun energi gitu ya, sumber daya energi. Dan kalau kita bisa bagi dua, ya kita punya sumber daya mineral, sumber daya energi gitu ya. Makanya kita punya Menteri SDM, energi dan sumber daya mineral. Nah, kita bisa nerapin metode gravitasi apa aja aslinya gitu ya. Cuma ya apa namanya? Ya bakal mahal sekali kalau kita mau nerapin semua metode di eksplorasi kita gitu. Oleh karena itu untuk mengefektifkan dana gitu ya. Karena dulu teman-teman pernah lihat nggak apa namanya ada viral gitu apa namanya anggota DPR gitu yang bilang ini SDM masa studi pendahuluan apa-apa gitu saja menghabiskan sekian miliar, sekian triliun. Mana buktinya, mana hasilnya gitu ya. Ya emang butuh banyak sekali apa namanya metode yang dipakai gitu ya sebenarnya gitu ya. Dan
Ya itu untuk, maksudnya kalau sebagai studi pendahuluan memang seperti itu gitu. Dalam arti kita, kenapa kita menghabiskan banyak, eh, kalau misal geofisika itu kan istilahnya kita menerka-nerka di awal gitu ya, supaya kedepannya lebih efektif penggunaan dananya. Maksudnya, misal panas bumi, kita pakai medan gravitasi gitu ya, pakai medan gravitasi, manfaatkan metode gaya berat gitu ya. Kita udah apa namanya bikin nyari profilnya, terus ya kita ternyata nemu kalau ada sumber panasnya di sini gitu. Sini. Walaupun dia butuh dana yang banyak gitu karena cakupannya luas dan seterusnya. Belum analisis data dan seterusnya. Ada sumber panasnya di sini gitu. Ya artinya kan kalau misal kita pengen teliti tentang sumber panas lebih lanjut ya kita abaikan yang ini gitu. Bukan diabaikan, dalam artian kita fokus ke sini gitu. Kita ngedrill, kita apa namanya ambil sampel dan seterusnya di daerah sini gitu untuk kemudian kita modelkan dan seterusnya gitu. Jadi ya cukup penting metode geofisika, bukan cukup penting, penting banget gitu untuk geofisika. Dan ya artinya gini, bukan dengan soal ini berarti panas apa di panas bumi kita cuma pakai metode gravity atau metode gaya berat, enggak. Kita perlu pakai metode-metode lainnya supaya kita bisa dapat gambaran lebih jelas juga gitu tentang permukaan. Kita bisa pakai apa sih? Contohnya kita bisa pakai resistivity. Resistivity ini kan dia fungsi utamanya atau prinsip dasarnya dia membaca resistivitas tahanan jenis ya dari lapisan batuan yang dia ketika dilewati oleh listrik. Kalau dia mengandung air, dia akan resistivitasnya lebih rendah karena air kan mudah meloloskan dan seterusnya. Tahanan jenisnya lebih rendah gitu kan. Kalau dia batuan-batuan tertentu ya punya resistivitas yang berbeda-beda gitu. Yang di panas bumi air sangat penting gitu kan. Terus kita bisa pakai juga metode-metode lain kayak magnetik dan seterusnya yang kita bahas. Oke. Itu sedikit gambaran tentang geofisika dan panas bumi yang muncul di soal gitu ya, yang secara langsung secara eksplisit menyebutkan panas bumi gitu. Kalau teman-teman ketemu panas bumi, kemungkinan ada kemungkinan yang ngebahas yang bikin soalnya adalah Bu Priwetami. Bu Priwetami ini kalau teman-teman searching, beliau adalah wakil atau vice president dari International Geothermal Association IGA ya, dunia, jadi asosiasi geothermal dunia gitu ya. Yang slide-nya akan kita pakai untuk materi saat ini. Oke. Itu ada yang mau ditanyain dulu sementara ini teman-teman dari rencana materi yang akan aku sampaikan. Nada mungkin. Atau Jais, ada mau nanya sesuatu? Atau Salma, ada mau nanya sesuatu? Aman ya. Apakah suaraku jelas sampai sekarang, Jais? Kok nggak nyampe di aku ya ininya, Jais? Nada atau Salma sampai nggak suaranya? Sampai, Pak. Oke. Putus-putus atau nggak jelas karena banyakkan hembusan nafasnya? Nggak. Sal. Nggak ya, oke. Cukup jelas ya, oke. Jais, apa masih bisa sampai suaranya? Mas, Masih ya, oke. Berarti emang dari Jaisnya yang agak putus-putus. Eh, soal Jais yang paling jauh ini di Bangka Belitung ya, ya kan? iya Kak, Ya benar, oke. Kalau di Bangka Belitung ada potensi mineral apa, Jais? jelas 5. Nah, iya benar. Iyalah, pasti Jais punya ini ya, tambang timah ya istilahnya. Loh. Atau ada ini
keluarga yang punya perusahaan ini tambang timah. Oke, dulu kayaknya iya yang dulu waktu ASN mau di Bangka Belitung itu kayaknya mungkin bakal bahas banyak tuh tentang timah-timah itu. Dan ada itu kita pelajari nanti di Geologi Indonesia. Kalau nggak Geologi Indonesia kita punya juga, oh ya Geologi Indonesia benar. Karena nanti kaitannya sama basement dan seterusnya. Kenapa kok bisa ada timah di sana dan seterusnya itu menarik sekali untuk kita kulik. Walaupun ya aku tidak, aku butuh apa namanya ya masukan dan saran dari teman-teman juga. Kira-kira kalau kurang materinya dan sebagainya teman-teman bisa nambahin. Apalagi ada Jais yang sudah secara langsung berhubungan dengan timah. Oke, geologi panas bumi. Kita masuk coba ke materi. Kemarin geothermal system. Udah, kita masuk manifestasi geothermal. Ya. Oke. Aku tunjukin dulu yang screen barunya. Jadi sebenarnya ada banyak materi tentang geothermal ini. Kalau misal kita mau fokus gitu ya banyak materinya. Jadi ada geothermal geology dulu sebenarnya. Belum ke ini geothermal. Geothermal geology itu lebih banyak ngebahas tentang secara geologi gimana sih kita ngebahas geothermal harus ini gitu ya. Penting yang hal-hal yang akan berkaitan apa sih gitu, terus nanti ketika eksplorasi kita akan gimana geologi itu akan ngapain gitu ya, bagian eksplorasi gitu karena kan yang berhubungan sama panas bumi nggak cuma geologi kan gitu. Kita pasti punya banyak yang lain gitu ya, walaupun yang bagian eksplorasi awal pasti betul geologi gitu ya. Karena gini teman-teman, istilahnya apa ya, exploration geologist dan geologist itu udah beda. Jadi kalau exploration geologist dia fokusnya ke hal yang dia apa namanya spesifik pelajari gitu ya. Maksudnya kalau dia tambang ya dia ngurusin tambangnya. Kalau dia panas bumi ya panas bumi. Tapi di bagian eksplorasinya. Jadi nggak begitu ngurusin tentang batuan-batuan sekitarnya, paleontologi dan seterusnya. Umur-umurnya dan seterusnya. Kalau misal geologis ya dia masih umum gitu sehingga semua dia petakan. Structural geologist itu bahkan kalau misal teman-teman udah mempelajari sendiri gitu ya, fokus di geologi struktur misal nada ya, karena merasa ya geologi struktur adalah tantangan tersendiri akhirnya pengen jadi geologi yang fokus di struktur, jadi ya menarik untuk mempelajari itu. Dan Indonesia laboratorium sekali untuk mempelajari untuk menjadi pelajaran geologi itu. Oke, jadi kalau di geothermal geology ini kita ya ini bahasnya tentang banyak batuannya gitu ya. Aku coba cari ininya, kira-kira ada nggak ya? Geology. Oke, kalau di manifestasi, karena yang sebelumnya pernah muncul kan secara langsung ada manifestasi ya. Tadi soalnya ya. Kalau di manifestasi kita, ini aku lagi apa namanya speed reading dulu ya. Jadi biar kira-kira teman-teman ada gambaran. Kalau misalnya langsung dibahas semuanya kan bakal sangat amat menghabiskan waktu gitu ya. Oke, ini cukup menarik nih. Karena siapa tahu beneran muncul.
Oke, 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 oke. Oke, nah ini menarik ya, benar-benar. Oke, ini kita sedikit coba. Harusnya kan materinya kita di ini dulu ya, geothermal geology. Jadi kalian teman-teman bisa bayangin geothermal geology, geologi, geothermal, geologi panas bumi. Udah geothermal, geologi, gitu. Jadi intinya ini kalau misalnya aku speed aja dari di sini. Ya kalau di sini nanti bahasnya adalah geologis tuh ngapain kalau di panas bumi gitu ya. Pasti kita berhubungan sama batu. Nah, maka dari itu kita akan ngurusin core. Nah, jadi core itu apa sih? Core itu adalah hasil pengeboran gitu ya, hasil pengeboran yang berbentuk tabung batu, tabung sampel. Jadi sampelnya bentuknya tabung gitu ya. Itu hasil dibor yang itu ya misal pada menunjukkan batuan pada kedalaman tertentu gitu. Tapi ya influence-nya cakupannya cuma seukuran batu itu. Gitu. Tapi ya kan kita bisa melakukan korelasi gitu ya. Misal kita ngebor di sini, kita ngebor di sini juga. Kita punya break volcanic di sini, break volcanic di sini. Oh berarti kemungkinan dia dia ke sini dan seterusnya. Kita punya sesar turun di sini gitu. Terus kita punya sesar turun di sini. Oh berarti dia ada kemungkinan sesar turunnya gini dan seterusnya. Kalau cutting itu serpihan-serpihan hasil pengeboran juga. Jadi ngebor itu untuk dapat core ini, itu biasanya mahal kalau pengen bikin core. Jadi biasanya kalau ngebor, ya udah kan hancur deh. Yang material yang hancur itu dibawa ke permukaan dan ya udah di deskripsi. Kira-kira itu ancuran dari batuan apa, dan seterusnya. Permeabilitas di lapangan panas bumi itu penting banget. Kenapa tadi aku sempat bilang ya tentang gimana si reservoir itu bisa mengandung air banyak gitu ya, adalah dengan ya permeabilitas yang juga harus intensif gitu ya. Entah itu banyak kekar, entah itu ada sesar dan sebagainya yang kemudian membantu jalannya air untuk tersimpan. Dan satu penting banget juga ada alterasi, teman-teman. Ini alterasi juga kayaknya belum pernah maksudnya yang soal-soal sebelumnya itu ada muncul alterasi gitu ya, sedikit alterasi. Tapi itu OSP sih. Jadi ini adalah apa ya konsep yang cukup penting gitu ya, yang ternyata nggak cuma di penghili panas bumi. Alterasi penting banget sebenarnya di eksplorasi sumber daya mineral. Kalau teman-teman mau nyari emas, mau nyari apa gitu-gitu ya. Biasanya yang nemuin harus berhubungan gitu dengan alterasi-alterasi ini. Karena kita mainan sama air hidrotermal, air panas dari bekas tubuh intrusi gitu ya. Oke, intinya kayak gitu kalau di geothermal geology. Nah, kita secara langsung kemudian kondisi bawah permukaan itu ya kan akan termanifestasikan gitu kan, eksistensinya akan ditunjukkan dengan kondisi-kondisi di permukaan dengan adanya tadi manifestasi geothermal. Apa aja sih manifestasi geothermal secara detail ya. Jadi intinya di sini kita bahas tentang klasifikasi manifestasi apa aja, manifestasi thermal, kemudian jadi si manifestasi ini sebenarnya kemudian bisa kita kaitkan, bisa kita gunakan untuk nge-reveal gitu ya. Menyingkap kondisi hidrologi, kondisi air gitu di bawah sistem panas bumi ini seperti apa. Gitu ya. Ini menarik banget. Jadi tanpa kita harus nyemplung gitu ke bawah itu atau kita harus menerapkan banyak metode, kita bisa gunakan metode geokimia, istilahnya metode geokimia. Jadi manifestasi yang ada, kayak misal air panas gitu ya, kita ambil aja sampelnya. Ini kayak gini dia lagi ngambil sampel. Ini suku Maori ya di New Zealand kalau nggak salah. Jadi dia suku lokal gitu, yang memanfaatkan geothermal juga gitu. Nah, yang itu tadi kita pakai metode geokimia, kemudian bisa tahu oh kandungan kimianya dan seterusnya seperti apa di airnya itu.
Dan bisa kita istilahnya kalau ini kita plotting gitu ya, di diagram lagi. Ada diagram lagi yang itu kemudian menunjukkan, oh ini adalah bukti bahwa dia air tanah dalam, air tanah dangkal, air tanah yang dia tercampur oleh apa gitu. Kandungan ininya banyak, keluarganya banyak. Berarti nanti sistem panas bumi akan seperti apa dan seterusnya. Ini menarik. Oke ya, intinya contoh gambar-gambar manifestasinya dan pentingnya untuk memonitoring manifestasi. Oke. Ya, ini ya tadi ya. Jadi manifestasi adalah hasil dari kenapa nih? Oh, pencet ya. Oh, aku jadi ini kayaknya. Aman ya, guys? Cek. Salma. Oh, aman. Oke, guys. Thank you. Nah, nah kalau dari sini kita bisa lihat lagi. Intinya, ya teman-teman. Kalau teman-teman ketemu sama manifestasi panas bumi, dari tadi ngomong panas bumi di mana sih contohnya gitu ya? Ada pernah ke Dieng? Biasanya Salma pernah ke Dieng nggak? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Kalau Nada pernah ke Pengalengan? Belum juga, Kak. Belum juga. Oke. Kapan-kapan bisa lah kalau misalnya mau tamasya healing. Kita kan biasanya healing self reward ya. Liburan keluarga siapa tahu mau butuh preferensi wisata. Ya ini geowisata yang sangat amat menarik adalah geowisata panas bumi gitu ya. Jadi bisa ngeliat secara langsung emang panas bumi itu gimana sih gitu. Kalau dari tadi kita ngomongin panas bumi ada manifestasi dan sebagainya, ya kalau nggak ngeliat secara langsung ya kita gimana gitu, nggak apaan sih gitu ya. Terus kalau ngomongin kemarin kan kita ngomongin sistem panas bumi ya, di bawahnya gimana, ngomongin di bawahnya gimana, tapi di permukaannya terus kita belum pernah tahu gitu ya. Jadi menarik sekali kalau teman-teman bisa main langsung. Dieng dingin banget gitu ya, tapi sana ada panas bumi, wah jadi dimanfaatin tuh panas buminya buat jadi air panas dan seterusnya. Nah, intinya karena kita semua tahu gitu ya, kondisi di permukaan itu pasti adalah hasil dari interaksi batuan dan air dan juga hydrothermal mineral deposition gitu ya di bawah permukaan dan juga di permukaan yang kemudian ya menghasilkan manifestasi itu gitu. Oke. Nah, contohnya kalau ini contoh Legend of Toar, Legend suku Maori, terus ini intinya adalah geothermal banyak sekali. Sebenarnya dia intinya sudah menjadi satu biodiversitas tersendiri gitu ya. Karena ada apa namanya, ada satwa-satwa flora fauna yang emang khas daerah situ dan seterusnya. Nah, hal-hal apa aja yang mempengaruhi manifestasi? Input panas dari bawah reservoir ya, kita tahu sumber panasnya, reservoirnya, permeabilitas reservoirnya, parameter cairannya, tingkat dia densitas, suhu dan viskositasnya, hydrological framework, kerangka hidrologinya seperti apa hidrologinya, dan hal-hal lainnya. Oke, langsung aja kita ke contoh ininya manifestasinya. Nah, diffuse discharge. Nah, ini intinya adalah ada air panas yang kemudian merembes gitu ya ke arah permukaan yang menyebabkan apa? Menyebabkan dia salah satunya kita nemu apa namanya tanah yang panas gitu ya, atau kalau misal di sini ya kayak kita di satu tempat gitu ya, terus kita pijakannya panas gitu, jadi ini tanahnya panas. Kalau panas dia kan ya warm ya, nggak panas, hangat. Tapi kalau steaming dia udah sampai udah ada uapnya gitu, ada uapnya.
dan biasanya ditunjukkan dengan adanya air di permukaan gitu ya, maksudnya air di bawah permukaan yang kemudian uapnya sampai ke permukaan gitu. Jadi permukaan yang dia ada uap-uapnya gitu, intinya gitu. Nah, ini steaming ground. Jadi airnya nggak ada di sini, nggak ada air. Cuma di bawahnya ini ada air gitu yang panas, terus uapnya keluar. Gitu. Kita tahu kan batuannya kan nggak kayak batuan beku ya. Maksudnya batuan yang dia ada permeabilitasnya sehingga uapnya keluar dari situ gitu. Oke. Terus ya ini warm ground, sini nih Pak, apa namanya batunya panas ini. Terus juga kita punya direct atau concentrated discharge. Jadi ada air yang dia secara terkonsentrasi muncul. Kita punya hot spring ya, mata air panas satu. Terus kita punya juga hot pools, kolam panas gitu ya. Kita punya mud pools dan mud volcano. Nah ini menceritakan adanya apa namanya chat. Oh iya. Oke. Nah, terus mud volcano, contohnya ini kalau teman-teman ini pentingnya apa? Siapa tahu nanti keluar mud volcano ini contoh dari apa gitu. Terus teman-teman ya ini salah satu contoh dari manifestasi panas bumi juga gitu. Jadi gimana kalau bisa dia ada mud volcano? Intinya adalah karena dia tipikalnya adalah membawa material ke permukaan gitu ya. Dan kita tahu lapisan-lapisannya banyak ya. Dan nggak semua lapisan itu ringan untuk dibawa. Dan salah satu lapisan yang ringan, material yang ringan untuk dibawa adalah mud. Gitu. Material yang dia lumpur atau lempung. Sehingga ketika air ini melewati rekahan, dia akan mudah untuk mengurus material lempung dan terkumpullah dengan mudah gitu ya lempung itu di situ. Nah intinya kayak gitu. Kalau mud pool dan mud volcano adalah contoh dari manifestasi panas bumi. Steam vents Solfatara fumarole. Steam vents ketika dia kayak gini, jadi ada vent, ya, ada urat, ada rekahan yang dia muncul uap dari situ gitu ya. Terus kita punya Solfatara dan fumarole ketika dia kaya akan kandungan ini H2S ya. Jadi tinggi kandungan sulfurnya. Nah, jadi stream vent dengan Solfatara sama fumarole bedanya apa? Bedanya kalau misal kita punya steam vent yang dia kandungan sulfurnya significant sulfur deposition cukup signifikan, maka kita sebut sebagai Solfatara. Ya teman-teman. Jadi Solfatara ya sulfur lah, intinya kandungan sulfurnya tinggi. Nah, kandungan sulfur tinggi itu dari mana? High content H2S in steam discharge over volcanic geothermal can lead to build-up of sulfur mount. Jadi karena emang ya kondisi dari air hidrotermal itu mengandung banyak H2S. Sehingga ya ketika dia terakumulasi, dia akan muncul ke permukaan sebagai sulfatara. Gitu ya. Dan stream fan yang besar, gitu, yang gede banget, kita sebut sebagai fumaroles. Oke. Di kawah ijen ada solfatara juga, terus intinya banyak sulfurnya berarti sana. Intermittent discharge. Jadi kalau tadi airnya terkumpul, terkonsentrasi dan cukup konsisten, kalau ini intermittent. Jadi kadang-kadang terputus-putus. Kadang muncul, kadang nggak ada. Contohnya ada geyser. Geyser ini adalah ya, erupsi air panas. Terus kita punya uap juga dan gas-gas yang non aqueous dari hydrothermal system. Jadi kita gambarannya kayak gini teman-teman ya. Jadi ada semburan air panas yang dia kan nggak nyemburnya setiap saat kan. Ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Ada air panasnya, ada uapnya gitu dan gas-gas lainnya. Nah ini apa namanya? Contoh geyser ya, kalau teman-teman bisa
main juga ke Dieng dan sebagainya. Nah, awalnya di jam 10 itu dia kecil gitu, tapi jam setengah 11 dia spread gitu ya. Muncul banyak dan seterusnya. Intinya ini intermittent, jadi nggak konsisten segitu terus. Proses pembentukannya gimana? Nah, ini contohnya ya. Jadi awalnya dia tuh adalah sebuah hot spring yang mengalir air gitu ya, alkali chloride gitu ya. Dan silikanya itu menghalangi terdeposisi dan menghalangi jalur keluar ini. Gitu. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah di lapisan bawah airnya ini ketahan, ada uap yang muncul di permukaan karena airnya ketahan di sini. Terus lama-kelamaan yang terjadi adalah tekanan meningkat dan seterusnya yang terjadi sampai akhirnya dia udah nggak ini lagi, nggak tahan lagi, akhirnya dia ya menjebol gitu ya, sehingga terbentuklah kayak gitu. Nah ini diagram skematik untuk gambaran-gambaran dari apa namanya manifestasi ya. Ini kita punya reservoir, ketika dia ada sesar atau kahan, dia akan memanifestasikan sebagai direct discharge ya. Kayak tadi kita punya kolam, kita punya mata air dan seterusnya. Ketika dia nggak ada direct ini, ada rekanan seterusnya, dia akan jadi steaming ground gitu ya. Terus ketika tercampur si airnya ini dengan H2S dan juga O2, dia akan membentuk nih. Kalau H2S kan dia sifatnya cukup larut, karena gampang ya, cepat ya. Jadi dia akan muncul sebagai kolam juga gitu ya, sebagai kolam asam sulfat dan juga mata air asam sulfat. Jadi cukup berbahaya ini semua teman-teman. Asam sulfat yang kalau misal ya konsentrasi asamnya cukup pekat gitu. Tapi tidak sepekat itu. Maksudnya nggak sampai langsung melepuhkan dan sebagainya, tapi cukup berbahaya. Kita punya pemarol. Jadi pemarol adalah ya, large vent. Ya. Jadi kalau misal kita punya rekahan yang dia besar gitu ya, diameternya, dia kita sebut pemarol. Terus kita punya catastrophic discharge. Kalau misal dia udah parah banget, erupsi hidrotermal. Jadi ini beberapa kali muncul di beberapa lapangan panas bumi gitu ya. Jadi ketika tekanan di bawah itu udah besar banget dan tidak terbendung lagi, akhirnya dia akan erupsi gitu. Secara seperti letusan gunung api pada umumnya intinya. Gitu. Terus, nah ini yang menarik teman-teman. Kita kemarin udah sempat bahas tentang sistem panas bumi atau sistem geotermal kan. Nah, sistem panas bumi atau sistem geotermal ini kemudian kita klasifikasikan jadi beberapa sistem. Ada kemarin kita itu kalau cuma kita bahas secara umum adalah yang kita bahas high relief. Jadi kondisinya panas bumi itu ada di dataran atau relief yang dia ada di pegunungan gitu. Jadi reliefnya tinggi, daerah pegunungan. Sedangkan ada juga sistem panas bumi yang dia daerahnya datar, jadi datar-datar aja gitu, bukan daerah pegunungan. Karena kita selalu mengasosiasikan panas bumi itu kan harus di pegunungan gitu ya. Ternyata enggak. Panas bumi di daerah dataran pun bisa. Yang penting Yang penting ya ada sumber panas dan seterusnya dan ada suatu sistem yang akhirnya memungkinkan sistem panas bumi berkembang di situ. Nah, untuk yang low relief terrain yang dicirikan dengan apa? Dicirikan ya dia pertama ya daerahnya datar ya. Maksudnya adalah bukan daerah pegunungan gitu ya. Terus kita punya manifestasi apa aja di sini? Kita punya deep igneous intrusion heat source, kita punya sumber panas yang dalam. Upfall characterized by boiling chloride spring. Jadi kita punya kiri ada air mata air klorida yang dia panas gitu ya, dan muncul di permukaan.
Small outflow structure, outflow-nya atau aliran keluar dari sininya adalah kecil dan mudah dieksplor. Gitu. Jadi contohnya di sini kita punya naik ke atas. Ini kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi gila aja karena dia kan kita bahas ada mata air yang netral gitu ya. Kita punya juga mata air yang dia asam, sulfate gitu ya. Kita punya juga bicarbonate spring. Contoh ini contoh-contohnya. Jadi kita bisa dapat gambaran gitu ya. Di permukaan dia mata airnya akan muncul sebagai banyak gitu. Jadi yang itu sebenarnya apa sih sebenarnya ya dari air meteorit kita. Meteorit yang dia muncul masuk gitu ya karena adanya ini sesar yang membantu gitu ya. Dipanasin terus dia naik ke permukaan. Oke. Suhunya sekitaran 300 derajat Celcius. Oke, terus kalau kita punya high relief terrain, nah, kamu bisa lihat Indonesia dan Filipina banyaknya adalah di high relief di daerah pegunungan. Kalau di yang ini yang low relief kita punya New Zealand. Di New Zealand itu lapangan bumi low terrain. Nah, cirinya adalah shallow ignition intrusion source. Dia sumber panasnya lebih dangkal gitu ya dibandingkan yang tadi. Vapor zones common, jadi banyak daerah-daerah yang dia dominansinya uap. Nah, dicirikan dengan adanya fumarolic dan steam heated manifestation. Jadi kalau kita punya fumarol, ini, nah mencirikan dia high relief terrain. Ketika di sini kita nggak punya fumarol. Kita punya fumarol di sini dia menciri banget kalau dia high relief terrain. Terus chloride type reservoir fluid may not reach the surface. Jadi kita nggak menemukan di sini mata air klorida, teman-teman. Jadi sulit untuk menemukan mata air klorida kecuali di daerah yang udah jauh dari sini. Jadi misal teman-teman ini di Gunung Merapi, misal Gunung Merapi gitu. Terus udah jauh dari Merapi itu loh muncul ada mata air klorida. Yang harusnya kan di sekitar kalau di low relief kan kita tahu ya di daerah sekitar itu kita bisa secara langsung nemuin mata air yang kaya akan klorida. Kalau di sini enggak, dia cukup jauh gitu ya. Dan bisa jadi enggak sampai ke permukaan. Low outflow structure, jadi outflow-nya jauh gitu ya. Terus sulit untuk dieksplor karena ya medannya sulit pertama gitu ya. Tapi ya tetap insya Allah worth it ya. Cukup worth it untuk dimanfaatkan. Walaupun ya dananya sangat amat luar biasa dibutuhkannya. Dan udah kayak gitu masih banyak sekali ancaman bencana yang mungkin terjadi gitu ya. Entah letusannya yang masih mungkin keluar, terus longsoran yang telah terbukti berkali-kali terjadi gitu ya. Yang sampai nutup apa namanya? Sumurnya yang bernilai miliaran gitu ya. Jadi teman-teman ini tantangan tersendiri untuk panas bumi gitu ya. Nah, ini udah tinggal ya gimana kita memetakan gitu ya. Ini gambaran lain lagi. Ini high relief, dia punya fumarole ya. Gitu, terus dia punya marble, dia punya hot spring, terus udah. Ini contohnya, terus nah ini ada rumah. Jadi ini contoh di daerah Sulawesi ya. Jadi teman-teman lihat ternyata Sulawesi ini menarik sekali ya. Dia punya banyak potensi panas bumi sebenarnya. Dan ada potensi panas bumi yang dia sebenarnya non vulkanogenik, teman-teman. Kalau teman-teman pelajari lagi, panas bumi ini nggak selalu harus berhubungan sama magma gitu. Ternyata di Sulawesi pun ada daerah-daerah panas bumi yang dia ternyata nggak berhubungan sama magma, nggak berhubungan sama volcano gitu ya, gunung api, tapi dia berkaitannya sama proses rifting gitu ya. Ada proses rifting yang menyebabkan keraknya itu menipis. Gitu. Karena keraknya menipis, panas di sini akan lebih di bawah panas di bawah ini, di mantel dan seterusnya
atas mantel itu, dia bakal mudah untuk mengalir ke situ. Aduh. Sehingga panasnya terkumpul di sini. Ya udah, dia bisa dimanfaatin buat jadi sumber panas gitu. Tinggal air atau ada ya tetap dia ada sistem panas bumi struktur yang mendukung panas bumi sistem ini berkembang kayak banyak sesar dan sebagainya akhirnya bisa dimanfaatkan. Intinya kayak gitu. Oke. Ini contoh untuk menghitung flow rate dari jadi hitungan flow rate ini dibutuhkan untuk mengestimasi heat loss ya. Panas yang lepas hilang dari sistem geothermal. Nah, jadi cara ngitungnya gimana ya? Ini ada rumusnya Q sama dengan CW kali 8/15 kali tan theta per 2 akar 2 GH pangkat 5/2. Jadi ini kayaknya harus dibikin gitu ya. Jadi kita bikin penampangnya dulu gitu ya. Terus kita bisa tentukan ya tetanya kita mau berapa dan seterusnya. H-nya ini air yang kemudian terbentuk di sini ada berapa tingginya gitu dari elevasinya MDPL berapa gitu dan seterusnya. Oke. Terakhir ini berkaitan sama surface alteration atau alterasi di permukaan. Ini cukup penting juga. Kenapa? Karena kalau misal kita punya lapangan panas bumi dan di bawahnya ada sistem hidrotermal, ya ketika dia kemudian menginfluence batuan gitu ya, ya dia akan tertunjukkan dengan kondisi alterasi di permukaan dan ini sebenarnya ngebantu kita guys untuk menemukan sumber panas, menemukan kita memetakan sistem panas buminya dan seterusnya ini akan sangat-sangat membantu. Artinya alterasi ini walaupun kalau misal kita sering kali kita hubungkan alterasi ini dengan teman-teman tahu pelapukan gitu. Jadi cukup sulit untuk mengetahui batuan dasarnya seperti apa sih. Batuan dasarnya seperti apa. Jadi cukup ya tadi merugikan geologi gitu ya. Tapi ya di geothermal enggak. Di geothermal alterasi ini penting, cukup penting. Dan alterasinya itu cukup bervariasi gitu ya. Teman-teman kemudian bisa baca di sini di mana alterasi ini bisa dua ya, bisa old ya, bisa new gitu ya. Artian alterasi yang dulu itu berarti menunjukkan sistem geothermal yang dulu, sistem panas bumi yang dulunya ada. Terus sekarang diperbarui lagi dengan ada sumber panas baru lagi yang menghasilkan alterasi yang baru. Jadi bisa alterasi di atas alterasi dan seterusnya. Oke. Intinya gitu untuk manifestasi panas bumi. Ada yang mau ditanyain dari Salma atau dari Nada? Ada? Atau Jais? Ada yang mau? Kak. Nggak ada. Oke. Ini lanjutan yang tadi thermal alteration. Jadi ya tadi singkatnya adalah alterasi tadi yang secara umum biasanya alterasi yang terjadi apa sih gitu ya. Jadi biasanya mineral-mineral yang bisa ditemukan adalah ini tergantung rank of alteration-nya. Kita bisa nemuin epidot, kita bisa nemuin aldolaria juga. Yang dua-duanya akan menunjukkan atau dia akan jadi black box dalam suatu bukan black box ya. Intinya mineral yang penting ketika kita nemu ini gitu. Ketika indikator yang penting. Indikator buat apa? Ketika kita nemu epidot, oh berarti dia ada mengindikasikan sumber panas yang tinggi. High temperature. Lebih dari 250 derajat Celcius. Karena apa? Karena prinsipnya gini teman-teman. Ya mineral alterasi itu terbentuk karena ya kandungan komposisi kimia dan juga kondisi suhu dan tekanan tertentu gitu kan. Persis kayak kalau teman-teman pelajari metamorfisme gitu. Ya epidot ini terbentuk di suhu yang tinggi. Prosesnya harus memiliki suhu yang tinggi. Jadi ketika nemu epidot dalam sampel kita berarti dia adalah sistem panas bumi yang dia cukup tinggi temperaturnya. Adularia dia mencirikan adanya permeabilitas yang tinggi. Artinya air di situ
hidrotermal itu mudah untuk mengalir dan seterusnya. Contohnya gitu ya. Faktor-faktor lainnya ya kita tadi yang aku sebutkan dari airnya dan sebagainya. Contoh lain, kalau kita nemu elite ya, teman-teman pernah dengar elite, suhunya berarti sekitaran 220 ke atas. Kaolinit, nah ini sempat muncul di soal tentang kaolinit. Dia mencirikan kalau sumber panasnya dan air hidrotermalnya berarti dia pH-nya rendah atau asam dan oksidasi oleh meteoric water dan juga cairannya dia berkaitan sama fluidanya berkaitan sama fluida magmatik. Kita punya dikait ya. Dia pencirikan high temperature polymorph kaolinit, jadi kaolinit tapi di kondisi yang dia suhunya tinggi gitu. Dan kalau kita nemu dikait berarti dia fluidanya berkaitan sama magmatik, nggak berkaitan sama meteorik. Kita punya kalsit berarti dia penciri kalau CO2-nya, kandungan CO2-nya tinggi gitu ya. Kita punya adularia tadi good permeability, opal quartz dan sebagainya. Ini sangat penting karena dia mencirikan adanya silica scaling. Ya, silica scaling ini apa? Kemarin aku sempat singgung ya. Silica scaling ini adalah pengerakan akibat silika. Jadi silika ini kan gampang banget ngendap ya, gampang banget terdeposisi gitu. Jadi ketika dia lewat satu ya entah vent, entah dia bisa berupa batuan biasa atau bahkan sumur gitu ya, pipa-pipa, ya dia bakal ngendap di situ dan mengganggu sekali. Dan ini yang kemudian membuat di Dieng itu ini masalah yang nggak kunjung selesai, silica scaling. Kalau teman-teman main ke Dieng pasti nanya, Mas, silica scaling itu gimana ya di sini? Nah, itu pasti bermasalah dan cukup menguras waktu, tenaga dan juga uang gitu. Nah, jadi intinya adalah alterasi batuan tertentu gitu ya, mineral tertentu hasil alterasi dari sini dia akan menunjukkan indikasikan sesuatu gitu ya. Yang biasanya pertama untuk menemukan suhu gitu ya. Suhunya dia apakah geothermal dengan sistem suhu yang tinggi atau geothermal dengan sistem suhu yang rendah gitu ya. Atau kemudian juga kita bisa tahu permeabilitasnya, terus kita bisa tahu juga sumber fluidanya, apakah fluidanya dominansi oleh meteorik ataukah dominansi dari magmatik. Gitu. Jadi ini ada lagi, ada lagi. Ada yang mau ditanyain? Nada? Cukup? Atau Salma? Ada mau nanya? Suaraku masih masuk? Salma ada lagi. Gimana? Oh, Salma keluar ya? Ah iya. Nada? Masuk gak suaraku? Masuk, Kak. Oke, jelaskan ya. Oke. Iya. Salma kenapa? Chase? Tadi dia ada bilang sesuatu nggak? Atau udah ngechat nggak? Nggak tahu sih. Soalnya tadi tiba-tiba tidak ada. Oke. Tiba-tiba nggak ada ya. Oke. Oke. Ya. Kayaknya ini disuruh pindah kayak kemarin ke diusir karena desinfektan. Oke. Itu sementara belum ada ya, belum ada pertanyaan lanjut ya. Jadi kalau belum ada, kita lanjutin ke materi. Itu ya geothermal ya. Cukup menarik tentang materi geothermal. Sedikit kita singgung tentang geofisika. Oke. Mari kita sedikit singgung tentang geofisika. Tinggal bentar lagi nih, 20 menit lagi. Kalau kita coba lihat dulu ini. Ini sedikit. Jadi geothermal, sedikit lagi tentang geothermal. Geothermal itu
pasti nggak jauh-jauh dari kita punya vulkanologi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin geothermal pasti nggak jauh-jauh dari vulkanologi gitu. Pasti kita belajar juga tentang spesies vulkanik gitu-gitu ya, tentang jenis atau tipe gunung api dan seterusnya. Jadi kita bakal tetap belajar tentang vulkanologi. Nah, satu hal yang kemudian penting untuk kita ketahui adalah dari ini dia. Nah, ini yang biasanya ya model Fasies ya yang muncul di gunung api gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu istilah-istilahnya. Jadi ini ada zona sentral, zona proksimal, dan zona distal. Zona sentral dicirikan dengan adanya dom, ya biasanya ada kubah lava. Kemudian kita punya epiclastic rock, batuan yang dia batuan di dalam gitu ya, yang kemudian muncul ke permukaan karena satu dan lain proses gitu ya, dan juga tercampur dengan material permukaan epiklastik. Kemudian kita punya proksimal, zona proksimal, dia biasanya dicirikan dengan adanya mixture of lava and pyroclastic flow, gitu ya, campuran dari lava dan dari pyroclastic flow. Di zona distal kita dicirikan dengan adanya landslide deposits dan lain sebagainya. Terus kalau kita ngomongin lagi tentang batuan yang ada gitu ya, kan geologi pasti ngomongin batuan di satu sistem, satu tubuh gunung api. Ini kita bisa pisahkan. Misalnya di bagian sentral kita punya lava, gitu ya. Terus di bagian agak proksimal dan medial kita punya pyroclastic debris flow deposit. Daerah distal kita punya airfall deposit, dan daerah offshore daerah sana kita akan punya fluvial channels dan seterusnya. Ini sedikit aja tentang vulkanologi ya, sentral, proximal, distal. Jadi kita bisa korelasi gitu ya. Korelasi ini penting banget gitu ya. Jadi kita punya, ini agak nggak jelas sama gambarnya gitu. Sedikit aja lah ini tentang ini. Kita langsung aja beranjak ke soal tentang UAS nih. Apa nih? Nah, oke. Oke. Oke, mudah. Yang kita selanjutnya adalah geofisika. Sedikit tentang geofisika. Jadi, nah, Salma udah masuk lagi. Aman, Salma? Tadi ada rumus. Oh, oke. Ada. Ya, jadi geofisika ini banyak sekali ini kalau misal kuliah geofisika. Teman-teman pasti sudah tahu ya, intinya adalah geofisika kita memanfaatkan prinsip fisika untuk belajar di bumi. Ya. Jadi kalau misal kita punya segitiga ini, ya kita punya fisika, kita punya matematika, kita punya geologi dalam satu segitiga. Segitiga itu adalah segitiga yang ujungnya instrumentasi, komputasi, dan observasi. Nggak cuma kita amati saja, tapi kita juga memanfaatkan material alat-alat untuk mengambil datanya, dan kita lakukan komputasi juga. Kita lakukan istilahnya koreksi dan sebagainya untuk kemudian menghasilkan data yang kita bisa interpretasikan. Nah, dan dia adalah metode yang tidak langsung. Jadi ya kita nggak langsung menggali. Kalau menggali langsung kita metode langsung, kita bor langsung gitu ya sampai ke mantel. Menarik sih kalau mau. Nah,
Dalam metodologi fisika, kita bisa bagi dua nih, teman-teman. Dan pasti teman-teman udah tahu itu adalah metodologi fisika pasif dan metodologi fisika aktif. Intinya perbedaannya adalah ketika yang pasif, kita hanya memanfaatkan indikator-indikator yang dia ada di dalam bumi gitu ya, untuk kemudian kita rekam, udah. Jadi kayak misal gravitasi kan itu bumi sudah ada sistemnya sendiri gitu kan. Kita tinggal ngukur pakai alat. Alatnya biasanya dia pegas yang dia sangat sensitif gitu ya terhadap perubahan densitas, yang kemudian sensornya itu ya langsung terbaca oleh mengirimkan ke kita punya pembaca sensor gitu ya. Ya udah, di bawah permukaan kita bisa tahu, oh ternyata di sini ada densitas yang lebih tinggi, di sini ada densitas yang lebih rendah, di sini ada sesar dan sebagainya. Kita bisa sedikit menelaah gitu ya kondisi bawah permukaan. Walaupun nggak mesti, dalam artian ya bisa jadi salah gitu. Ya kita cuma tahu di situ ada densitas yang lebih tinggi, tapi nggak bisa secara pasti tahu itu tuh apa gitu ya. Densitas, walaupun ada rentang densitas tertentu menunjukkan batuan tertentu, tapi balik lagi itu tidak pasti dan rentangnya seringkali sangat amat lebar. Nah, tentang metode fisika aktif, kita perlu secara aktif memberikan stimulus. Contohnya adalah kita punya seismik. Seismik kan dia gelombang. Energi gelombang harus kita munculin. Dengan apa? Contoh kita mukul pakai palu di plat gitu, atau yang kita teman-teman tahu, kita pakai dynamit ya. Oh, dynamit. BTS dong. Dinamit kita ledakin, dia kemudian akan menghasilkan gelombang-gelombang seismik yang itu kita baca karena gelombang seismik itu telah merambat dan dia melalui material-material tertentu yang itu kemudian kita bisa interpretasikan dan seterusnya. Ya. Contoh yang aktif adalah seismik. Elektromagnetik kita juga memancarkan ini ya, resistivity juga kita memancarkan listrik. Elektromagnetik juga hampir nggak jauh beda. Gravity, magnetic, polarization, induksi, self potential itu kita secara pasif, seismik, aktivitas aritmetik dan radar kita memberikan stimulus. Oke. Dan ini secara rangkuman apa saja yang kita bisa ketahui gitu ya, atau yang kita ukur dan sifat fisika yang terlibat. Kata kuncinya ya seismik, kita punya gelombang seismik ya, kita punya waktu tiba, kita punya amplitudo, dan kita punya frekuensi. Yang kita ukur adalah cepat lambat gelombang seismik ketika melewati material tertentu. Gravitasi kita mengukur densitas akibat perbedaan kecepatan gravitasi di berbagai permukaan bumi. Magnetik kita ukur intensitas dan magnetik untuk mendapatkan susceptibilitas, ini kuncinya nih, atau kerentanan magnetik. Kerentanan magnetik itu maksudnya adalah seberapa mungkin dia teraktifasi apa ya, tingkat kemagnetan ketika dia diberikan induksi magnetik gitu ya. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita punya resistivitas. Resistivitas berarti kita mengukur konduktivitas listrik atau resistansi atau apa namanya, hambatan ya, hambatan tahanan jenis pada batuan. Polaritas induksi kita kapasitansi listrik, self potential konduktivitas, elektromagnetik kita masih sama, dan radar kita konstanta dielektrik. Kayaknya nggak bakal sampai sejauh ini, tapi maksudnya ini cukup teman-teman dan mungkin pernah teman-teman pelajari. Ini review sedikit aja gitu ya. Ini secara keseluruhan dan kayaknya nggak mungkin kita bahas semua. Yang mungkin banget dan sering dan bakal berkaitan adalah ini seismik, gravitasi, magnetik, dan resistivitas. 4 ini sih. Oke. Metode pasif ya ini tomografi seismik. Kita punya kalau tomografi seismik ini beda lagi. Kalau elektromagnetik dan sebagainya ini aktif tomografi. Oh, tomografi. Oh ya, oke. Tomografi seismik ini maksudnya adalah ketika dia manfaatin gelombang gempa. Jadi kalau ada gempa dan kita punya alat gitu ya, ya udah kita kan nggak perlu ngapa-ngapain kan, gempa
tinggal kita baca dan kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Beda kalau seismik yang lain, refraksi dan refleksi kita perlu meledakkan sesuatu atau kita perlu mukul sesuatu yang itu akhirnya menghasilkan medan energi gelombang seismik. Oke. Gravitasi pasif ya, tadi kita tahu. Terus magnetik juga pasif, kita memberikan stability ya, kerentanan magnetik. Kemudian self potential kita, self potential pasif kan, dia intinya adalah mengukur beda self potential atau beda potensial alami dari material yang ada gitu ya. Kemudian kita punya metode aktif geolistrik ya pakai listrik ya. Ya kita, ini contoh nih seismik paling emang sophisticated seismik nih. Iya, kita punya, makanya di eksplorasi panas bumi gas itu pasti pakai seismik ya. Dia bisa menunjukkan layer-layer gitu ya, yang kemudian bisa kita modelkan jadi 3 dimensi kayak gini gitu ya. Ini butuh data yang sangat komprehensif. Tapi ini menunjukkan bukan ini ya, bukan kondisi permukaan ini. Ini menunjukkan kondisi bawah permukaan. Jadi lapisan tertentu itu penyebaran seperti ini dan seterusnya. Nah, di seismik ini biasanya kelihatan jelas banget ya, teman-teman. Strukturnya kita punya splay di sini. Kita punya sesar turun. Terus kita punya, ya ini intinya adalah sebuah anticline gitu ya. Dia bisa sebuah anticline atau dia bisa sebuah lapisan biasa gitu ya, yang kalau misalnya kita lihat nanti secara lebih spesifik bisa ketahuan gitu ya. Lapisan biasa yang kita mendapatkan secara termiring-miring gitu ya. Seismik, terus ini kita punya resistivity yang dia mengukur resistitivitas, terus elektromagnetik. Nah, intinya kita bisa pakai apa aja nih metode geofisika. Kita bisa hidrokarbon dengan menggunakan seismik ya. Air bawah tanah ini kita bisa pakai metode resistivity, jadi teman-teman bisa mengkait-kaitkan ya. Seismik mantul kita buat nyari migas, resistivity kita buat nyari air tanah. Tambang-tambang mineral gitu kita bisa pakai magnetik dan elektromagnetik. Kenapa? Karena kita tahu juga ya tambang-tambang gitu pasti dia mengandung biji-biji besi yang bisa jadikan indikator gitu ya. Dan emas itu kan dia tidak sama sekali. Jadi ketika ada daerah yang dia besinya tingkat magnetiknya tinggi gitu ya, karena biji besinya banyak, tapi satu titik loh kok tiba-tiba rendah gitu. Wah, bisa jadi berarti situ kandungan emasnya cukup melimpah. Oke. Tambang non metal kita bisa pakai metode seismik elektromagnetik ya bersama. Bangunan teknik sipil kita bisa pakai ground probing radar atau GPR. GPR ini cukup menarik, yaitu dia sama memunculkan gelombang radar gitu ya, untuk kemudian dilalui ke lapisan-lapisan dan dibaca gitu ya. Tapi radar ini bisa lebih detail karena dia berhubungan masih dekat dengan permukaan. Kalau seismik itu kan udah dalam banget gitu ya. Terus geothermal, di sini kita bisa tahu juga nih kalau dia bisa pakai resistivity, gravity, magnetotelurik. Dan satu hal lagi di geothermal itu kita pakai magnetik ya. Ya magnetotelurik ini maksudnya adalah berarti dia magnet dan telurik. Jadi listrik sama magnet dia campurin. Nah, pentingnya apa? Karena magnetik ini satu kunci penting untuk eksplorasi geofisika di panas bumi. Itu jadi gini, mineral tertentu gitu ya, dia akan memiliki istilahnya temperatur Curie gitu, temperatur Curie. Teman-teman pernah dengar temperatur Curie? Itu adalah suhu di mana mineral dia mengalami demagnetisasi. Kandungan magnetiknya berkurang secara drastis. Akibat apa? Akibat suhu, temperatur. Dan kita tahu kalau misal panas bumi pasti berkaitan sama temperatur, pasti berkaitan sama suhu di sumber panasnya.
Dan ya mencirikan kalau ada sistem panas bumi di bawah situ. Ketika kita bisa menemukan zona demagnetisasi. Arkeologi pakai ground probing radar atau GPR. Vulkanologi kita bisa pakai biasanya magnetotelurik juga untuk mengetahui bawah dapur magma. Kita intinya tentang beberapa metode gravitasi, metode geofisika. Teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang metode geofisika dari tadi atau berkaitan dengan panas bumi? Mungkin Salma ada? Belum ada, oke. Nada? Ada? Nad? Cukup, Kak. Cukup tahu. Terus Joyce, ada pertanyaan sama jauh ini? Oke, belum ya? Ya. Aku tidak tahu akan sejauh apa ini metode yang akan kita bahas ya. Karena kalau sampai koreksi-koreksi ini nggak mungkin sih, nggak mungkin sampai koreksi. Kecuali kemarin kan kita udah sempat ya, apa namanya, di soal latihan geologi itu kita bahas mengkonvert gitu ya data yang udah didapatkan untuk jadi data anomali gravitasi. Walaupun itu masih yang kemarin tuh yang tabel-tabel itu loh sama. Nah, itu masih raw data juga, masih harus dilakukan koreksi ini itu dan sebagainya yang itu wow, banyak sekali. Jadi metode gravitasi ini satu metode yang dia banyak sekali koreksinya gitu ya. Mungkin ini ada ongkosnya tuh, ada ongkos untuk survei gravity. $500 per hari, $200 mobilisasi. Jadi mahal sekali studi gravitasi. Tapi ya dia harus ada untuk apa namanya eksplorasi gitu ya. Nah dan kadang-kadang kayak gini nih kalau misal dia gagal gitu ya. Bayangin udah habis mahal gitu karena kesalahan di koreksi dan sebagainya, interpretasinya kacau balau nih karena awalnya harusnya lapisannya kayak gini, dia lapisannya malah miring kayak gini. Ini cukup apa namanya riskan. Bentar. Ada nggak ya gravity yang penting untuk di ini? Ya mungkin ini mana ya? Ya inilah sedikit. Teman-teman tahu kalau misal kita ini pasti pernah juga nih kita review sedikit aja. Apa aja sih yang mempengaruhi pengukuran gravitasi, nilai pengukurannya ya. Bentuknya rotasi bumi, perubahan tinggi elevasi itu jelas mempengaruhi karena derajatnya makin tinggi sehingga medan gravitasi semakin rendah. Perubahan horizontal, perubahan akibat derajat batuan di permukaan atau perubahan topografi. Nah, contohnya adalah kayak gini. Jadi kayak misal kita punya anomali positif nih. Ini teman-teman, kita punya orde deposit di sini. Ya, dia akan menghasilkan anomali gravitasi positif. Dan ini penting pegasnya dia akan memanjang gitu, jelas. Karena densitasnya lebih tinggi di sini. Paham kan ya? Jadi si pegas ini sistemnya adalah sistem kerjanya adalah dia mudah untuk melar gitu ketika ada gravitasi yang densitas yang lebih tinggi gitu. Ini contoh lain ya kita punya sesar. Tubuh batuan sesar tuh kita punya sesar turun di sini. Dia ada tubuh batuan yang mengisi di sini ya material yang di sini. Yang di sini secara keseluruhan tubuh batuannya ini adalah lebih didominasi oleh masif ini ya, masif bulk batuan yang masif oleh batuan beku di sini. Sedangkan ini keisi sama batuan sedimen. Jadi jelas densitasnya lebih rendah di sini. Jadi turun gitu ya. Sedangkan di sini kita punya salt dome. Salt dome dia akan menunjukkan densitas yang rendah gitu ya. Secara densitas rendah, tapi secara sisivitas tinggi. Tapi secara densitas rendah sehingga ya udah di sekelilingnya dia akan densitasnya tinggi gitu ya. Ini dia akan anomalinya negatif. Mungkin penting buat di metode gravitasi. Jadi
ini contoh aja dan teman-teman pasti udah tahu sedikit aja. Karena pasti berkaitan sama studi kasus ya. Intinya teman-teman udah tahu tentang apa namanya prinsip dasar kerjanya ya. Banyak ini gitu. Kalau teman-teman ini. Jadi dari kayak gini ini contoh ya hasil dari pengukuran gitu ya gravitasi terus diinterpretasikan. Nah jadi kayak gini. Jadi ada model gaya berat yang awalnya ya dia ngambil data gravitasi dengan manual ada, dengan dia apa namanya ambil data dari internet juga ada. Terus diinterpretasikan kayak gini. Ada lapisan-lapisan yang dia dasar naik, dasar turun gitu ya. Ini interpretasi dari ya metode anomali. Tapi ya ini nggak mesti ini. Struktur geologi berdasarkan anomali sisa daerah Yogyakarta, satuan garis kontur dalam interval 5 miligal. Jadi ya ini, jadi biasanya ya ini adalah representasi dari tubuh batuan ini secara utuh gitu ya. Dan kalau di ini kan diinterpretasikan ya kayak gini sekitaran kayak gini. Kalau misalnya kita lihat di Yogyakarta, daerah Jakarta sini kita harusnya kan punya di sini kita punya sesar opak ya sekitaran sini ya. Yang kenampakannya ternyata dia naik gitu ya, dia naik. Di sini naik gitu. Dan emang kayak gitu kan, kenyataannya ternyata kalau kita di Yogyakarta dia ada lapisan yang naik gitu. Emang walaupun dia geser, tapi ada lapisan yang ada komponen naiknya juga gitu. Oke. Sementara itu dulu teman-teman, ini sesi pertama kita udah cukup. Kita foto dulu sesi ini. Foto bareng. Nih. Mari kita on cam kan. Mana nih? Not responding. Tidak. Waduh. Cek. Video Pak. Oke. Aman kan ya guys? Bisa kita on cam? Nah, kita foto dulu sesi ini. Nada, Salma, dan Jais. Cek. Jais, Salma. Nada. Sebentar Kak, ada itu Error ya? menghapus. Oh, oke. Saya kira ada kali error. Oh, Nada di rumah. Iya, Kak. Oke. Ini udah mau Jumatan nih. Salma rajin banget di sekolah terus. Nah, emang asrama ya, Sal. Oke. Tadi Jais ada apa? Oke, ya nggak apa-apa. Bersegini aja kita foto ya. Sesi ini nanti kita lanjut lagi di sesi jam 1. Kita bahas lanjutannya. Oke. Nada setengah aja nggak apa-apa mukanya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Nada, Salma, dan Jais.